Shalom dan selamat malam kepada semua pemirsa dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnaidi. Dan pada malam hari ini kita akan kembali untuk mengadakan acara kita, yaitu Ngobrol Psikologi. Tentunya bersama dengan narasumber kita, yaitu Saudari Iren Erika Sulu. Selamat malam Saudari Iren. Selamat malam, Saudara Ariel, Iya, dan juga bagaimana semua kabar Kak pemirsa. Iren pada malam hari ini? Puji Tuhan, sehat-sehat Ariel. Iya, Semoga Ariel baik. juga sehat-sehat ya di sana ya. Amin, puji Tuhan. Dan Amin. baik pemirsa, sebelum kita akan memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami akan kembali untuk mengadakan satu acara, yaitu Ngobrol Psikologi, di mana kami akan mendengarkan satu materi yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Saudari Iren. Kiranya agar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya dan menyaksikannya, terutama boleh menjadi kepujian serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk Saudari Iren yang akan menyampaikannya. Kiranya Kau berikan penguasaan dari sorga, agar apa yang disampaikan hanya berasal dari Engkau saja. Inilah doa permohonan kami, kiranya Engkau sertai kami dari awal hingga akhirnya acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik pemirsa, judul kita atau topik pembahasan kita pada malam hari ini adalah kamu gak pede, ini solusinya. Nah, bagi para pemirsa yang sekiranya kurang pede, ini ada solusi yang akan disampaikan oleh Saudari Iren. Untuk itu, ingin tahu apa solusinya? Langsung saja saya serahkan kepada narasumber kita, Saudari Iren. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ariel untuk kesempatannya. Sudah dijelaskan ya tadi oleh Ariel ya, tapi saya mau menyapa sekali lagi untuk semua pemirsa dimanapun berada. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya bahagia ya, semoga semuanya sehat. Sepertinya minggu lalu juga kita nggak ketemu ya. Tapi puji Tuhan kita bisa bertemu pada malam hari ini. Dan dengan judul, kamu nggak pede gitu ya, ini solusinya. Pede itu biasanya digunakan oleh hampir semua orang ya, mau dari anak remaja sampai orang tua pun masih menggunakan istilah pede, nggak pede. Apa itu nggak pede ya pasti semua sudah tahu ya, nggak percaya diri gitu disingkat-singkat. Oke, baik. Sekarang kita akan menelusuri sebenarnya apa sih percaya diri itu gitu ya. Kenapa kita harus punya yang namanya kepercayaan diri? Memang apa pentingnya gitu ya. Oke, dan di sini nanti kita akan membahas percaya diri itu apa, lalu ciri-ciri percaya diri itu bagaimana. Terus kaitannya percaya diri dengan mental health, kok kenapa orang-orang psikologi nih yang ngomongin tentang percaya diri, terus cara meningkatkan kepercayaan diri atau tadi ya solusinya mengatasi ketidakpercayaan diri. Oke, kita lanjut dari yang pertama, apa sih itu memang sebenarnya percaya diri itu apa? Nah, jadi dari Bandura ya, Bandura ini salah satu tokoh psikologi yang cukup terkenal, dia bilang percaya diri itu yakin katanya gitu. Ketika seseorang itu dia yakin kalau dia itu bisa berperilaku sesuai dengan yang dia butuhkan katanya. Sesuai yang dengan dia butuh dan hasilnya itu sesuai dengan yang dia harapkan. Ya, jadi ada keyakinan di sini, kepercayaan sama dirinya sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya percaya diri ini dari mana asalnya? Mungkin banyak yang suka bertanya, Kak, kalau percaya diri itu memang bawaan lahir, memang ada orang yang terlahir nggak pede, atau gimana ya, gitu ya. Nah, dari Lauster tahun 1978 dia bilang rasa percaya diri itu bukan sifat yang diturunkan. Ya, jadi kepercayaan diri itu bukanlah bawaan lahir. Ya, bukan bawaan lahir, tapi itu diperoleh dari pengalaman hidup, bisa diajarkan dan juga pastinya ada upaya-upaya tertentu, ada cara-cara tertentu untuk meningkatkan rasa percaya diri.
Dan katanya kepercayaan diri ini bakal berkembang nantinya dari proses belajar seseorang, dalam interaksi dia dengan lingkungannya, itu akan timbul yang namanya kepercayaan diri. Jadi boleh diingat sekali lagi, kalau kepercayaan diri itu bukan gen, bukan bawaan lahir, tapi itu bisa dipelajari. Oke, nah emang ciri-cirinya orang yang percaya diri itu yang gimana sih, gitu kan? Nah, Lauster yang tadi dia mendefinisikan percaya diri tadi itu, dia bilang orang yang percaya diri itu dia mandiri. Dia mandiri, tidak mementingkan diri sendiri, toleran, ambisius, optimis, tidak pemalu, yakin dengan pendapatnya sendiri dan tidak berlebihan gitu kan. Nah, terus ditambahin nih sama Taylor dan kawan-kawan, dia bilang kalau orang yang percaya diri itu dia punya sikap yang positif, pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri. Ya, nah tapi katanya walaupun tadi si Lauster bilang kalau orang yang percaya diri itu dia mandiri gitu ya, tapi orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi itu umumnya lebih banyak terlibat interaksi dengan orang lain gitu. Ya, walaupun dia mandiri, tapi dia banyak interaksinya dengan orang lain. Jadi bukan berarti mandiri terus akhirnya dia sendiri mengerjakan apa-apa, enggak. Dia tetap banyak bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, terus sekarang apa memangnya sih kaitan antara percaya diri ini dengan kesehatan mental? Ada apa gitu pentingnya? Nah, saya pernah sepertinya membawakan ini ya. Kalau tidak salah di sini sehat mental. Kalau kita ingat definisi, kita ingat pengertian dari sehat mental itu apa? Katanya kan sehat mental itu dalam keadaan sejahtera. Terus ini nih yang terpenting itu di definisi kedua, mampu mengenal potensi dirinya. Kita highlight mampu mengenal potensi diri. Ya, loh, terus kenapa? Apalagi nih hubungannya dengan percaya diri. Nah, jadi di kesehatan mental itu ada beberapa ciri-ciri. Saya juga sepertinya sudah pernah membawakan ini, tapi sekarang saya coba kaitkan dengan kepercayaan diri. Tapi hari ini saya tidak akan menyebutkan ciri-cirinya yang banyak itu. Saya hanya mengambil 2 dari ciri-ciri sehat mental. Yang pertama, ketika seseorang sehat mental, dia itu akan tahu diri. Tahu diri. Seperti yang tadi definisinya, mampu mengenal potensi diri. Ya, tahu diri itu gimana? Tahu diri itu ada yang dinamakan konsep diri, ada yang dinamakan self-image, gambaran diri. Artinya apa? Oh iya, konsep diri itu adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ya, gimana kita melihat diri kita sendiri seperti saya sekarang ini. Oh iya, saya Airin, saya usia 23, saya perempuan, saya sedang kuliah gitu ya. Saya sedang kuliah, saya sedang ngobrol di Good News. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita punya gambaran, punya penilaian sama diri kita sendiri. Nah, penilaian sama diri sendiri itu gimana gitu ya. Penilaian sama diri sendiri itu ya sama seperti seorang guru kalau dia lagi menilai siswa-siswanya gitu, dia akan tahu nih mana siswa yang bisa mengerjakan soal A dan tidak bisa mengerjakan soal B gitu ya. Nah, dia akan tahu di situ. Nah, sama seperti kita menilai diri kita sendiri. Kita akan tahu apa itu kelebihan kita, apa itu kekurangan kita. Ya, itu yang dimaksudkan kita kenal potensi diri. Itu yang dimaksudkan kita tahu diri. Kenal sama diri kita sendiri, gitu ya. Nah, kenapa kita harus tahu nih? Kenapa kita harus tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita? Karena nanti ada tanda bahayanya ketika seseorang itu dia nggak tahu diri, nggak kenal sama dirinya sendiri, nggak kenalan, ya. Bahayanya itu apa? Dia bisa jadi korban bully, ya, bisa jadi korban bully karena dia merasa dirinya kurang, jadi ditekan juga nggak apa-apa, ya udah dibully terus sama orang, gitu. Nah, dan juga
dampaknya itu berpengaruh terhadap kepercayaan diri. Kita lihat emang ngaruhnya seperti apa gitu ya. Ngaruhnya seperti apa. Nah, ini dia dampak dari tidak tahu diri. Ada yang namanya overconfident atau grandiosity. Overconfident itu berarti apa? Terlalu percaya diri ya, atau grandiosity. Hati-hati dengan grandiosity ini apa? Pernah dengar waham kebesaran ya, waham kebesaran, delusi itu adalah ciri-ciri dari arahnya kegangguan jiwa ya, kegangguan jiwa, skizofrenia. Nah, orang-orang yang overconfident itu apa? Kenapa dampak tidak tahu diri ini bisa jadi terlalu percaya diri? Ya iya, dia nggak, contohnya dia nggak tahu kekurangannya apa, dia nggak kenal kekurangan dia apa. Dia akhirnya ngerasa ya sudah saya lebih dalam segala hal gitu kan, jadinya susah juga. Dan selain itu akhirnya inilah yang sering dirasakan oleh banyak kaum pemuda, mungkin ya nggak cuma pemuda, mungkin banyak orang dari rentang remaja sampai lanjut usia juga banyak yang merasakan apa? Inferior, minder, kurang percaya diri. Nah, itu dampak dari tidak tahu diri tersebut. Nah, itu ya tadi setelah kita sudah tahu nih, kita oh iya saya harus kenal nih sama lebih dan kurangnya saya. Sekarang setelah kita tahu nih apa kurangnya saya, apa lebihnya saya, sekarang tugasnya adalah apa? Terima itu semua ya, diterima. Semua yang melekat sama diri kita itu harus diterima. Kalau nggak diterima nanti jadi susah. Survei dari University of Hertfordshire, mereka itu bikin penelitian gitu ya, mereka bikin penelitian tentang kepuasan diri seseorang. Mereka kasih rentang angka dari angka 1 sampai 10, mereka tanya sama orang, seberapa puas kamu sama hidup kamu? Ternyata rata-rata dari 5.000 orang itu mereka ngasih poinnya dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai 5 padahal rentangnya dari 1 sampai 10. Bayangkan pemirsa, dari nilai 10 itu mereka hanya menganggap mereka puas tuh hanya 50% sama diri mereka sendiri. Ya, mereka hanya puas segitu. Nah, saya pernah sedikit cerita, pernah ada yang curhat sama saya, dia bilang, aduh kak, kok saya tuh nggak percaya diri, saya tuh nggak, sepertinya nggak punya keahlian, nggak punya kemampuan gitu. Terus saya tinggal tanya sama dia, kamu prestasinya apa? Maaf, bukan seperti itu. Saya tanya, kamu kesibukannya apa sehari-hari? Dia bilang, oh iya saya kuliah, kata gitu. Saya kuliah, saya ikut UKM itu seperti ekskul gitu ya. Saya ikut ekskul bernyanyi, paduan suara, saya juga ikut ekskul basket. Oh iya gitu. Terus saya tanya, prestasi yang paling kamu banggakan gitu ya selama kamu hidup itu apa? Terus dia bilang, duh saya sepertinya nggak punya prestasi, kata dia gitu. Saya nggak punya prestasi. Ya sudah, saya tanya, IPK di kampus gimana, aman gitu. Terus dia bilang, oh puji Tuhan sampai hari ini cum laude, kata dia, cum laude. Oke. Terus paduan suara pernah ikut lomba? Oh iya pernah. Pernah ikut lomba sampai ke Eropa. Terus saya tanya, kamu menang di sana? Iya saya menang. Loh, itu bukan prestasi, saya bilang gitu. Nah, terus dia bilang, oh enggak kak, soalnya itu kan saya bareng teman-teman, jadi bukan saya yang berprestasi, gitu dia bilang. Ya, itu dia bilang. Dan di situ saya langsung bilang sama dia, coba kamu sadari hal-hal kecil yang pernah kamu lakukan. Ya, dia bilang, iya itu saya menang lomba itu hanya berkat dari Tuhan, dia bilang gitu. Saya bilang sama dia, Tuhan tidak akan memberikan berkat pada orang yang tidak mau usaha. Ya, jadi memang ada yang diberikan, yang dilakukan oleh dia sebenarnya, tapi dia tidak sadari. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita pemirsa, kita seringkali kita terima kekurangan kita, semua kekurangan kita terima, tapi kelebihan kita nggak mau terima.
ya itu yang menyebabkan akhirnya eh, rasa kurang percaya diri itu muncul dari dalam diri kita karena kita aja nggak pernah menghargai diri kita sendiri. Di sini saya tulis, be as kind to yourself as you are to others, see your mistakes as opportunities to learn, notice things you do well, however small. Notice things you do well, sekecil apapun usaha yang kamu lakukan, sadari itu. Ya seperti saya juga kalau saya lagi pusing gitu ya sama tugas-tugas gitu, saya pada akhirnya saya memberikan reward pada diri saya sendiri, entah itu reward kecil-kecilan. Oke, akhirnya saya bisa nonton nih, saya bisa nonton drama Korea satu episode contohnya gitu setelah saya menyelesaikan satu tugas. Ya, kesenangan buat kita, entah itu saya juga beli makanan-makanan kecil yang saya suka. Nah, hal-hal yang seperti itu atau hanya sekedar bilang terima kasih sama diri kita. Makasih ya, Airin, kamu sudah hebat bisa menyelesaikan tugas yang sulit hari ini. Nah, kita seringkali bisa nih ngomong sama orang lain, sama teman kita, sahabat kita, pasangan kita bisa memuji mereka, tapi kita lupa untuk bukan saya bilang kita harus muji diri sendiri, enggak ya, tapi maksudnya ketika kita memang sudah melakukan satu hal, satu keberhasilan, ya hargai itu. Seringkali kita itu selalu menerima kekurangan yang melekat sama diri kita. Ya, ada orang yang mengkritik kita sedikit, kita langsung apa? Oh iya ya, aku kayak gini ya. Oh iya, aku kurang di sini dan lain sebagainya. Tapi apa? Ketika ada orang yang muji kita, selalu kita tolak. Kita bilang apa? Ah enggak, itu mah aduh kamu lebay banget gitu kan. Ya, seringkali kita tidak sayang sama diri kita sendiri. Nah, apa memang dampaknya ketika kita nggak bisa menerima diri kita? Nanti itu hidup kita akan penuh dengan kepura-puraan. Hidup kita itu akan palsu, kita akan pakai topeng, ya, self denial. Akhirnya kita itu tidak menampilkan apa yang asli dari kita gitu ya. Kita pakai topeng dalam hidup ini untuk menutupi kecemasan kita. Nah, contohnya apa? Ada topeng intelijensi. Sebenarnya ini juga saya pernah sampaikan sepertinya, tapi saya ulang lagi sedikit. Topeng intelijensi, contohnya mungkin dia sadar sebenarnya kekurangan dia kurang pintar saya secara akademis gitu ya. Secara akademis saya kurang pintar, tapi dia karena dia cemas gitu ya, dia takut gak bisa menerima si kekurangannya itu, akhirnya dia pakai topeng gitu ya. Dia gimana pun caranya dia harus terlihat pintar di depan orang-orang. Dia kalau ngomong pakai istilah-istilah asing, terus kalau bisa ya beli gelar, beli ijazah juga dia jabanin gitu ya untuk terlihat pintar di depan orang, padahal ya aslinya sebenarnya biasa aja gitu. Nah, terus juga ada topeng moral ya, menutupi rasa bersalah dan kekotoran diri. Contohnya dia sebenarnya dia tahu dia sudah melakukan kesalahan gitu ya, ada kekurangannya dia, terus dia takut dinilai jelek nih sama sekitarnya, akhirnya dia share sesuatu yang berbau religius di grup-grup gitu supaya terlihat sama orang-orang oh iya ya dia itu alim ya, suci dan lain sebagainya. Lalu juga topeng kepemilikan, khawatir dirinya dianggap tidak punya gitu ya. Jadi mungkin dia sadar oh ya sebenarnya dia secara finansial gitu kurang, tapi dia nggak bisa menerima kekurangannya itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia wah gimana pun caranya, ngutang pun saya harus pakai barang yang branded. Ya, yang penting kecemasan saya ini tertutupi. Gitu. Nah, itu semua kan akhirnya menjadi bahaya ya, saudara-saudara. Ya, aslinya berbeda sekali dengan realita, itu semua hanya topeng dan semuanya itu dilakukan untuk menutupi kecemasan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam solusinya. Bagaimana nih? Akhirnya ketika kita pede, gimana caranya kita untuk meningkatkan diri? Nah, ini dia solusinya. Yang pertama ada pola pikir positif. Kita bangun pola pikir yang positif dalam diri kita. Seperti yang tadi, jangan terus-terusan kita negative thinking sama diri kita. Ya, jangan terus-terusan kita nyalahin diri kita. Sekecil apapun itu, hal apa kita cobalah kita berpikir positif sama diri kita, sama lingkungan kita. Lalu kenali kekurangan dan kelebihan. Yang tadi ya, kita harus tahu diri.
Lalu hargai setiap perubahan atau peningkatan. Nah, yang itu yang tadi saya jelaskan. Sekecil apapun yang kita lakukan, please kasih self reward sama diri kita, self care. Ya dulu saya sama teman-teman S1 itu punya apa ya, jargon, bukan jargon, kebiasaan kami gitu ya, kebiasaan ketika kami bisa selesai karena tugas kuliah saya yakin anak kampus manapun ya, tugas kuliah manapun itu akan menyulitkan kita sebenarnya, itu pasti harus ada effort, harus ada usahanya untuk menyelesaikan itu. Dan ketika kami akhirnya selesai, kami selalu ada ritualnya, itu kami memeluk diri kami sendiri dengan kami bilang self hug, ya, self hug, self care, self hug, begitu ya. Itu salah satu hal kecil yang kita lakukan untuk diri kita, meningkatkan kepercayaan diri kita, ngasih tahu sama diri kita, oh ya kamu hebat, kamu masih bisa bertahan sampai hari ini, apa alasan kamu untuk gak percaya diri dengan dirimu, gitu ya. Lalu fokus pada kelebihan diri. Ya kalaupun kita punya kekurangan, gak usah urusin si kekurangannya itu. Ya karena masing-masing orang dia dikasih kekurangan, Tuhan itu adil pun dikasih kelebihan sama kita. Ya jadi apa yang kita rasa itu sebagai kelebihan kita, itu kita push terus sampai akhirnya kelebihan kita itu memang benar-benar optimal, sehingga seolah-olah ada pun kurangnya kita tertutupi dengan kelebihan yang kita punya. Gitu ya. Lalu berhentilah membandingkan diri. Gak usahlah kita membandingkan diri kita dengan orang lain, karena masing-masing orang itu unik. Ya, masing-masing orang itu unik. Jadi nggak usah kita bandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi cuman ngebandingin diri kita dengan orang lain di Instagram. Ya, Instagram orang-orang akan post satu hal yang memang happy-happy, yang memang keren-keren. Gak mungkin dong mereka post kekurangan mereka di Instagram. Itu hanya untuk beberapa case, gitu kan. Nah, jadi tidak perlu kita pusing dengan media sosial yang ada, gitu ya. Kalaupun mau membandingkan diri, bandingkanlah diri kita yang sekarang dengan diri kita di masa lalu. Gitu ya. Saya juga ada cerita sedikit. Saya puji Tuhan di menjalani perkuliahan S2 ini, saya itu bisa sambil belajar, sambil kuliah, sambil berbisnis. Ya, tapi dalam perjalanan di tengah-tengah S2 saya mengeluh dengan tugas-tugas saya. Saya hampir saya lagi down gitu ya. Saya lagi down. Saya pikir aduh, apalah saya ini susah banget mau ngerjain tugas aja gak selesai-selesai gitu. Kok rasanya kesulitan sekali gitu. Tapi ketika saya lihat, oh kok teman-teman yang lain mereka bisa ya mengerjakan tugas selesai cepat, hasilnya bagus, sedangkan kok saya nggak bisa. Apa yang salah sama diri saya? Mulai kepercayaan diri saya guncang di situ. Tapi ketika saya berpikir, ya sudah Ren, nggak usah bandingkan diri dengan orang lain. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang dulu. Saya coba bandingkan, oh iya S1 saya hanya bisa kuliah. Saya ingin memulai bisnis tapi gagal. Tapi puji Tuhan yang sekarang saya bisa jalan dua-duanya. Nah itu kan kita, oh iya ya berarti saya ada peningkatan sebenarnya. Nah seperti itu. Lalu bergaulah dengan lingkungan yang positif. Kenapa? Karena kalau lingkungan kita toksik, lingkungan kita negatif, kerjaannya mengkritik kita terus gitu kan, ya itu juga tidak baik untuk diri kita, apalagi itu mengganggu buat diri kita ya. Lalu menerapkan pola hidup sehat ya, karena memang sudah terbukti ya dari olahraga, makanan, istirahat itu sangat memengaruhi terhadap suasana hati nantinya juga bisa memengaruhi ke pola pikir kita, kepercayaan diri kita juga akan terpengaruh. Lalu bergabunglah dengan kegiatan sosial. Kenapa? Karena ketika kita gabung dengan kegiatan sosial, itu akan membuat kita merasa kalau hidup kita itu berguna. Dan ketika kita merasa, oh ya hidup kita ini berguna, kita akan lebih menghargai diri kita. Nah, gimana? Ini juga Lukas 10 ayat 27 mengatakan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita diingatkan, kita bisa mengasihi orang lain pun kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri. Ya, itu dia ya. Dan 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Ya, kita itu ketika kita ngerasa nggak pede, ya ngerasa nggak pede dengan sesuatu yang melekat pada diri kita, contohnya secara fisik. Ketika kita menganggap diri kita secara fisik, aduh, saya kurang. Ingat, di saat itu juga kita sedang tidak menghargai siapa? Tuhan kita. Kita sedang tidak menghargai pencipta kita. Ya, karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh pencipta kita, ya. Dan ketika kita ngerasa, aduh saya kan nggak punya apa-apa, aduh saya kan nggak pintar-pintar amat, saya juga uang nggak banyak-banyak, muka juga pas-pasan, contohnya seperti itu. Tapi apa seorang penulis yang luar biasa mengatakan, bukan uang, tanah, jabatan yang apa? Yang membukakan Firdaus bagi kita, tapi tabiat atau karakter seperti Kristus. Ya, itu yang penting untuk kita. Kita dihargai itu bukan karena apa yang kita punya, tapi kita dihargai itu hanya karena kerendahan hati kita, kelemah lembutan kita. Bukan intelek ya, bukan pencapaian intelek. Bukan itu kok yang membuat kita akhirnya dihargai, tapi ketika kita punya rendah hati, ketika kita punya karakter, tabiat ya, tabiat yang baik, kita punya kelemah lembutan, itulah yang membuat kita dihargai. Itulah yang membuat kita menghargai diri kita sendiri, orang lain menghargai kita, dan akan menimbulkan kepercayaan diri kita ya. Jadi tampillah apa adanya. Kalaupun kamu punya kekurangan, tampilkanlah itu, tidak apa-apa. Karena kehidupan yang paling melelahkan adalah kehidupan dengan kepura-puraan. Dan kehidupan yang paling menyesakan adalah berperang melawan diri kita sendiri. Ya, percayalah pada diri kita sama seperti kamu mempercayai temanmu. Kenali dirimu, tunjukkan siapa kamu. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan lagi pada Ariel. Baik, terima kasih kepada Kak Iren yang telah membawakan satu materi yang sangat luar biasa. Bagaimana solusi-solusi untuk kita yang merasa tidak pede, tidak percaya diri di dalam melaksanakan sesuatu hal. Di sini tadi kita sudah sangat jelas diberikan alasannya bagaimana caranya supaya kita membangun rasa percaya diri kita. Terima kasih Kak Iren atas materinya yang sangat luar biasa. Dan tadi juga kalau tidak salah ada sedikit perbedaannya antara ketidakpercayaan diri dengan percaya diri yang terlalu. Istilahnya kalau orang bilang kepedean, nah itu dia. Jadi jangan sampai kita kepedean dan jangan sampai kita tidak percaya diri. Terima kasih Kak Iren untuk materinya pada malam hari ini, dan untuk mengakhirinya kami mohon kepada Kak Iren untuk pimpin kita di dalam doa penutup. Baik, semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan yang bertahta di surga. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu atas kebaikan-Mu pada malam hari ini. Kami sudah terberkati dengan pelajaran dari-Mu. Biarlah Engkau yang membantu kami untuk kami dapat menghargai diri kami sendiri, sama seperti Engkau sangat menghargai kami ya Bapa. Ingatkanlah kami selalu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kehendak-Mu saja yang terjadi. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Ya, demikianlah para pemirsa, acara kita pada malam hari ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan hingga selesai, dan juga terima kasih kepada narasumber kita, Kak Iren yang telah membawakan materi pada malam hari ini. Sampai jumpa pada minggu depan di acara Ngobrol Psikologi setiap hari Senin pukul 18.00 atau pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kami dari studio mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.